Di sini sih penunggunya yang paling terkenal sih ya kuntilanak merahnya. Kuntilanak merah. Kuntilanak merahnya Itu posisinya ada di mana, atau nggak kira-kira? Ada suara ketawa nyaring banget kita dengar itu. Dia lihat kuntilanak, terus dia foto, iseng aja di foto. Dilihat di foto nggak ada, tapi pas di rumah tuh ada bentuknya gitu putih lagi ngelayang, terus dikirim ke saya. Terus adalah manggil tokoh agama di kampung sini gitu, buat di ngajiin, tapi dia aja di kamar aja. Tapi ini si tokoh agamanya nih di ruang tamu ngaji gitu kan. Ngaji di ruang tamu, tapi dianya mah di kamar aja gitu. Nggak ikutan nih. Nggak di luar, nggak nemenin apa gitu, udah cuman di luar ngajiin, disuguhin makanan. Tiba-tiba orang itu datang. Serius? Gue pernah bawa jenazah. Bisa dibilang itu ular serem nggak sih kalau menurut? Ya mungkin berwujud ular siluman gitu. Dan sosok seperti apa yang punya ciri? Sebelum gue ceritain tentang nenek-nenek itu, udah ngomong. Baru datang nih, baru datang. Oke, sobat bukan yang ada di rumah. Tadi kan gue udah ikut explore sama Paldi di channelnya Sidak Misteri. Sekarang gue sama Bukan Entertainment mau bertanya-tanya sama narasumber yang tahu tentang kondisi villa ini, kenapa terbengkalai dan kenapa bisa ada kejadian bunuh diri itu. Langsung aja kita kenalan. Selamat malam. Malam. Iya. Manggil apa nih? Manggilnya apa nih, Bang? Mas? Serah lah, apa aja. A aja ya? Iya. Kita dari Bukan Entertainment. Iya. Kita mau bertanya-tanya nih tentang kondisi villa yang terbengkalai ini. A asli sini apa gimana, A? Asli sini, lahir di sini. Asli sini ya? Iya, asli sini. Ini kan villa cukup luas. Terus kenapa villa seluas ini dibiarkan terbengkalai? Karena kalau dilihat kan ini kalau untuk disewain lagi, dibenerin lagi kan lagi, cukup ini ya, strategis karena di pinggir jalan juga. Iya. Kenapa nggak tahu nggak dibangun lagi gitu? Nggak tahu kenapa. Itu kan pengelolanya, punyanya. Dari depan sampai belakang tuh dulunya tempat usaha semua. Seluas ini tuh tempat usaha semua. Yang di depan usahanya beda, di belakang juga beda kan gitu. Oh, jadi satu RF Iya. ini belakangnya villa, di depannya mungkin banyak Iya, toko-toko yang tempat- jualan iya, gitu ya. jualan apa makanan segala macem gitu. Nah, ini villa ini udah terbengkalai ini dari tahun berapa, A? Dari kapan ya? Udah lama banget sih. Atau kurang lebih estimasi berapa tahun gitu? Waduh, 20 tahun lalu. 20 tahun sih belakangnya ini udah terbengkalai banget sih. Berarti selama 20 tahun ini villa ini udah terbengkalai nih. Udah terbengkalai banget kayaknya ini. Udah nggak tahu sekarang pemiliknya siapa, dikelolanya sama siapa itu udah nggak tahu. Udah nggak tahu dikelolanya sama siapa. Dengar-dengar sih ada yang ngelolanya, tapi nggak pernah tahu gitu yang ngelolanya siapa. Nggak pernah diurus juga ya? Iya, nggak diurus juga belakangnya. Berarti Ya, tahu lah ya sejarah di sini karena lahir di sini ya. tahu sedikit banyak tahu lah sejarahnya di sini apaan, gimana. Itu udah tahu karena cerita-cerita dari masyarakat yang ada juga, dari orang tua. Orang tua sendiri juga cerita ini kenapa. Cerita apa tuh, A? Kalau boleh diceritain. Asal usulnya. Waduh, di sini tuh ya pertama tempatnya juga ya gitulah, lumayan serem kan. Di sini sih penunggunya yang paling terkenal sih ya kuntilanak merahnya. Kuntilanak merah. Kuntilanak merahnya Itu posisinya ada di mana, A? Atau nggak kira-kira? Kalau kuntilanak merahnya ini kalau kata warga sih suka jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Jadi nggak pernah emang dia tinggalnya di sini tapi suka kemana-mana gitu. Oh. Kadang tar ke depan, kadang dia ke belakang, ke samping gitu. Kalau maaf ya, kalau boleh tahu AA benar-benar tinggalnya tuh dekat banget sama villa ini. Ini kebetulan di belakang rumah. Tepat di belakang rumah. Persis tembok rumah saya persis samping-sampingan gitu. Berarti A sendiri punya pengalaman diganggu nggak sama Ada pengalaman apa aja? penghuni di villa ini? Kalau di belakang rumah kan naik ke atas loteng tuh kelihatannya halamannya ya di sini. Di situ pernah ada entah saudara-saudara atau temen gitu yang ngeliat lah ke arah halaman belakang sini gitu kan, ngeliat entah itu yang namanya yang kuntilanak lah, ya pocong lah gitu. Sering ada aja gitu, soalnya kan emang karena udah nggak kerawat, belakangnya kebon,
banyak pohon pisang juga, pohon duren. Berarti Sep ya, kita tadi nggak salah ya kalau misalkan dibilang tadi menurut si AA ini yang paling terkenal itu kuntilanak merah. Berarti tadi kita nggak salah ya, kita baru datang ke sini itu tadi kita dengar Ada suara ketawa perempuan. Suara ketawa perempuan. Mungkin Itu dia nyaring lagi banget. mantau kita, lagi nyambut kita mungkin ya. Nyambut kita gitu. Gitu. Berarti benar kata si AA ini. Kita tadi benar ada suara ketawa nyaring banget kita dengar itu. Nah, tadi kan kita juga sempat masuk nih ke dalam salah satu villa Iya. ini. Di salah satu ruangan aula gedenya ya. Di Iya. situ katanya dengar-dengar juga ada kuntilanak merahnya menetap di situ. Bener gak sih? Menetapnya emang di situ kan ya. Menetapnya di ruangan yang Menetapnya itu. iya di situ. Cuman kan kadang dia nggak di situ mulu, nggak melulu di situ kan. Kadang dia kemana-mana juga gitu. Nggak di situ mulu. Kadang ke belakang rumah gitu, ke sono-sono lah pokoknya. Nggak di sini mulu. Terus- Main kayaknya ibaratnya gitu lah. Terus aku juga dapat info nih, kuntilanak merah itu katanya pernah terbang-terbangan ya di atas villa ini. Kalau yang terbang-terbangan di atas villa ini bukan kuntilanak merah doang. Apa Dia kuntilanak tapi ada beberapa gitu. Beberapa Kuntilanak. kuntilanak kan banyak. Sampai ya ada sekitar 5 lah Kuntilanak semua tuh. kuntilanak. Enggak kuntilanak merah semua sih, cuman ada kuntilanak merahnya. Itu kejadiannya gimana tuh bisa si kuntilanak itu terbang-terbangan? Itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba di sini tuh banyak banget yang digangguin sama kuntilanak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba banget. Itu satu kampung sini lah ibaratnya yang deket-deket sama wilayah sini gitu. Tapi ada yang lihat ketika si kuntilanak Ada yang lihat. Itu waktu itu yang ronda atau siapa yang lagi lewat sini gitu. Kan karena ini depan juga jalan kan. Iya. Depan jalan ya. Jadi ya emang gitu. Emang nggak tahu waktu itu tuh nggak tahu, kalau nggak salah nggak tahu yang ronda atau yang lagi lewat naik motor mau pulang gitu. Hah? Berarti Terbang-terbangan di atas gitu. sekitar jam berapa tuh kira-kira? Udah malam sih, Udah di atas malam. jam 12 sana. Itu Di heboh atas jam tuh. 12. Heboh warga sini. Heboh Sempet heboh banget. ya, heboh karena banget. nggak cuma satu soal terbang-terbangan di sekitaran sini gitu kan. Jadi warga sekitar ini melihat dan sempat heboh di kampung sini gitu ya. Ya, nggak di villa ini doang, sampai sempat ke rumah juga gangguin gitu. Ke rumah lo. Iya, ke rumah sampai ke ya tetangga gitu, sampai banyak yang inilah yang Nah, resah. kalau ketika si kuntilanak itu kayak ke rumah tadi kan, dia ngapain di rumah lo? Apa cuman ganggu juga atau cuman Dia nampakin sih. Oh, dia nampakin. Dia nampakin. Ada yang lihat gak orang rumah? Gua, Lo lihat? iya, sendiri yang lihat itu ya di depan kamar, di depan kamar sih. Itu posisinya lo lagi ngapain tuh? Tiba-tiba muncul Itu atau berapa tahun yang lalu ya itu muncul depan pintu kamar. Ingat banget itu bulan puasa kan. Kalau bulan puasa ya bulan puasa ya sebenarnya katanya setan di kerangkeng lah apalah. Iya. Tapi ya kenyataannya yang muncul juga tapi gitu. lu nggak lagi halu kan ngeliat? Enggak, itu kan karena enggak diliatin beberapa menit tuh jedanya tuh ngelihat itu. Ketika lu ngelihat dia di dalam kamar lu, apa yang lu lakuin? Itu kan di depan pintu. Ya kayak percaya nggak percaya dulu pertama, dilihat lagi bener apa enggak, dilihat lagi bener apa enggak nih. Oh ya ternyata bener ada gitu. Di depan pintu persis. Lu lari atau lu tetap stay aja di situ sampai dia pergi? Karena dia waktu itu lagi ya kalau dia diam aja ya nggak apa-apa. Cuman karena dia kayak senyum jahat gitu, senyum sinis gitu, senyum jahat gitu ya. Jadi ya udahlah terpaksa ya ditabrak aja udah. Maksudnya ditabrak gimana? Ya udah ngelewatin aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang sama si AA ini tentang kuntilanaknya banyak, ya sebenarnya make sense sama yang tadi ruangan terakhir yang kita ituin ya. Kebanyakan tuh tadi kita pas di ruangan terakhir itu kita nyium bau anyir tuh. Iya. Nah, bau anyir itu sebenarnya identik juga ya, identik sama kayak keberadaan makhluk yang lebih tepatnya kuntilanak gitu ya kan, kuntilanak. Dan dari pertama kita datang kita diketawain. Terus tadi kita di dalam juga sempet pas di lokasi yang menurut warga sekitar katanya tempat lokasi gantung Ada diri. suatu Ya. kejadian. Tempat kejadian gantung diri itu kita juga sempat ngerasain yang namanya angin lewat gitu ya kan, angin lewat dan suasananya itu panas gitu. Tapi kalau misalkan bicara tentang kuntilanak tadi kita lebih ngerasa yang ini Yang ya, terakhir yang kamar mandi terakhir sini ya. bau anyir banget. Soalnya yang lihat kuntilanak nggak saya doang, banyak. Jadi kayak karena banyak yang lihat, oh iya ya emang lagi ini. Nih gue penasaran. Sebelum saya yang lihat tuh teman saya. Jadi rumah saya dia pulang kerja malam, dia mau belok ke arah rumahnya,
dia lihat di loteng rumah saya gitu kan, karena emang saya kamarnya waktu itu di atas. Dia lihat kuntilanak, terus dia foto, iseng aja di foto. Dilihat di foto nggak ada, tapi pas di rumah tuh ada bentuknya gitu putih lagi ngelayang, terus dikirim ke saya. Ternyata benar ada. Bener. Setelah beberapa hari dari kejadian dikirim foto itu saya yang ngalamin sendiri ngelihat itu kuntilanak. Nah, tadi kan penasaran nih gue sama, kan lu tadi di kamar ditongolin sosok kuntilanak ya, dia senyum-senyum gitu kan sama lu. Terus lu beraniin untuk nabrak tuh. Beraniin untuk nabrak. Pas nabrak itu apa yang lu rasain? Kayak ngelawan angin aja sih, ngelawan arah angin aja gitu. Kayak ngerasa tembus, ngerasa kayak bentrok sama angin gitu ya. Kayak bentrok, iya kayak kalau di depan kipas angin kita lari gitu. Rasanya sih gitu, yang gua rasain sih gitu. Tembus. Terus ketika lu lari, udah lu nggak ngeliat lagi ke belakang nih? Nggak ngeliat lagi karena itu kan kamar di atas, turun anak tangga nggak satu-satu juga. Udah langsung empat loncat lari-lari gitu. Saking takutnya. Wajar. Setelah turun ke bawah, bilang sama orang rumah kan, orang rumah akhirnya dengar mau dicek ke atas gitu, baru nyampe tangga orang rumah dengar ada yang nangis, perempuan. Aduh. Itu jelas gue sendiri sama orang rumah yang dengar suara nangisnya perempuan. Sumbernya dari atas tuh, dari kamar lo itu yang tadi. Iya, dari atas itu. Samping-sampingan sama villa India. Kalau dari atas loteng rumah tuh posisi kelihatan. Posisi apanya? Posisi halaman, posisi atap villa yang tadi dimasukin itu kelihatan itu. Oh, yang tadi di kamar tadi berarti ya? Iya. Berarti ini terkenal benar-benar jailong orang. Ini sih terkenal sih di sini. Ini kalau di kampung sini nih paling terkenal, lumayan terkenal. Ada kejadian kan katanya bunuh diri, tepatnya gantung diri gitu kan. Itu lu tau gak sih siapa yang gantung diri dan penyebabnya kenapa dia bisa sampai gantung diri? Kalau dari cerita yang udah sih, emang ada yang gantung diri di sini. Tapi kalau siapanya jangan disebutin. Oh, siapanya jangan ya. Jangan, nggak boleh. Privasi ya. Tapi ya. ada cerita di balik penyebab aja gitu loh. Penyebab dia gantung diri itu apa sih? Penyebab gantung dirinya nggak tahu kenapa. Katanya sih ada yang bilang karena masalah keluarga. Emang kayaknya sih masalah keluarga. Sosoknya karena dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, di sini kan dia tinggal sendiri kan. Sering nyendiri aja gitu. Dan dengar dari cerita yang udah dari orang tua sendiri kan emang kenal sama almarhum sendiri gitu. Ya emang orangnya terkenal baik gitu. Enggak yang sombong, enggak yang kayak gitu, enggak yang murung banyak masalah, enggak. Tapi punya anak istri, punya keluarga. Nah, itu dia nggak tahu kita. Nggak tahu. Kayaknya ada cuman nggak tahu di mana. Cuman kan villa ini kan sebenarnya ini villa tinggal atau villa yang disewa-sewa sih? Jadi dia kayak villa tinggal gitu ya, terus dibikin usaha halamannya. Oh, halamannya tuh dibikin usaha buat ya, entah apa. Oh, jadi kalau untuk villanya sendiri nih ditinggalin ya, nggak disewain ya kalau kita mau liburan disewa. Enggak. Oh, jadi dia itu penghuni tetap di villa ini. Di sini, oh, iya. Berarti ini bukan villa yang disewa-sewa. Villa keluarga lah, villa tetap. Iya, villa punya. Ya udah gitu buat refreshing kalau lagi kesini ada tempat singgah. Tapi ketika si penghuninya melakukan gantung diri itu, keluarganya masih tetap tinggal di sini atau langsung pindah? Dia udah nggak sama keluarga. Oh, dia tetap dia sendiri. Dia sendiri di sini. Oh, kita dengar suara-suara dari tadi di belakang. Dia tadi berisik banget di belakang ini, ada suara benda jatuh, ada suara barang keseret, nggak tahu juga nih. Dia tadi sih ya. Nah, tapi ini mau nanya nih. Villa ini kelihatan besar dari luar ini, ruangan ini. Jadi gue sama Septi itu bertanya-tanya, sekian besar ruangan ini, kelihatan gedung ini, rumah ini, itu cuma punya kamar satu biji doang gitu. Ya karena emang tinggalnya sendiri di sini mungkin gitu kan. Oh benar. Gak sama siapa-siapa lagi. Make sense sih. Iya. Nggak tahu siapa keluarganya, nggak tahu di mana anak, nggak tahu di mana istrinya. Yang dengar dari ceritanya itu dia punya ya mungkin masalah keluarga, tahu masalah apa. Dan sebelum emang orangnya baik kan, jadi sebelum dia mau bunuh diri itu dia nyendiri di kamar gitu. Terus adalah manggil tokoh agama di kampung sini gitu, buat di ngajiin. Tapi dia aja di kamar aja. Tapi ini si tokoh agamanya nih di ruang tamu ngaji gitu kan. Oh. Ngaji di ruang tamu.
tapi dianya mah di kamar aja gitu. Nggak ikutan nih. Nggak di luar, nggak nemenin apa gitu, udah cuman di luar ngajiin, disuguhin makanan. Terus dia di kamar, setelah beres ngaji beberapa hari kemudian kejadiannya. Kejadian gantung Iya, diri kejadiannya iya. Nggak tahu pas ngaji, nggak tahu gimana. Ya ketahuannya sih beberapa hari kemudian. Beberapa hari. Tapi Iya. berarti ini masih pemilik yang sama? Iya. Masih pemilik yang sama? Nggak tahu kalau sekarang pemiliknya siapa. Nggak tahu ya. Berarti Udah, ketika udah ini. ketika kejadian bunuh diri itu benar-benar nggak ada keluarganya yang mengunjungi ya untuk kayak ini film siapa yang mau diurus? Mungkin ada, tapi kurang tahu kalau masalah ke situ. Ya soalnya kan nggak pernah, sekarang tuh udah nggak pernah tahu nih siapa nih pengurusnya, Karena udah siapa lama yang juga ya. megang. Iya. Kan di sini kan kejadiannya kan gantung diri ya. Iya. Terus banyak juga gangguan kuntilanak. Kenapa kejadiannya gantung diri seorang laki-laki, tapi yang paling dominan tuh, yang paling mengganggu tuh si sosok kuntilanaknya ini? Apakah ada kejadian lain entah di jalan raya atau gimana gitu? Jadi pindah ke sini karena kan emang ini kan posisinya kan kosong ya. Jadi makhluk-makhluk kan bisa singgah atau menetap gitu kan. Sebenarnya ya emang yang paling dominan emang kuntilanak, tapi selain kuntilanak juga ya adalah gitu kayak makhluk-makhluk. Kalau di belakang rumah sih ada nenek-nenek. Belakang rumah tuh nenek-nenek. Terus ada Berarti masih gabung sampai sini? iya, belakang villa ini tuh di sono kan masih ada halamannya. Berarti Di samping-samping itu kan halamannya luas banget. Iya kan? yang tadi kita lihat tadi Iya. dalam Iya. itu. Iya, itu Yang tuh nggak luas. bisa dilewatin. Itu luas banget sampai ke belakang-belakang sono. Sampai persis di belakang rumah. Itu luas banget. Terus ya ada nenek-nenek. Kadang ya banyak lah di sini namanya. Udah lama nggak diisi gitu. Berarti mungkin kalau kejadian-kejadian yang lain dari bunuh diri gitu nggak ada. Kalau Ya? ini kan karena persis depan jalan raya. Dulu sih sering banget kecelakaan depan di Oh, depan sering sini. banget kecelakaan. Cuman sekarang sih udah enggak lah. Sempat ada yang ninggalin. Penghuni baru berarti Iya, ya? penghuni baru yang nyewa tempat ini buat jadi usaha lah gitu Oh. ibaratnya. Sempat ngobrol, pernah nggak itu? Nggak pernah. Dia nggak pernah ngerasain yang kayak gitu. Kenapa di dalam masyarakat masih ada sampah gitu? Itu karena ada penghuni. Pernah sempat ada penghuni. Cuman dia nggak tahu di sini kalau ada di sini tuh pernah ada dia nggak kejadian dikasih bunuh tahu. diri. Iya, Nggak karena dikasih kan tahu. tempat usaha juga Benar. kan. Takutnya ntar gimana Ini nggak karena nggak boleh nge-explore ini juga kan. Hmm. Karena ada tempat usahanya juga, masih ada tempat usaha gitu. Warga sekitar itu taunya memang udah terkenal ya, nyampe kemana-mana pun. Sampai Kayak kemana-mana. Kalau misalkan ada gangguan itu memang dari penunggu sini. Iya, kebetulan sih gitu, penunggu sini. Terus ya gitulah. Ada kejadian apa di depan gang situ, A? Di depan gang sini sih nggak persis depan kan, tapi agak ke bawah lagi. Nggak depan pagar banget, tapi agak ke tapi bawah agak, lagi. Itu pernah ada tukang bakso lah. Tukang bakso tuh ngelihat makhluk gitu, nggak tahu apa. Soal perempuan, yang jelas perempuan, tapi ya hancur mukanya. Hancur. Iya. Aduh. Nggak pak, maksud si tukang bakso ini ya nggak apa-apa lah kalau diliatin, asalkan nih gerobak jangan dibalikin. Emang Dibalikin itu sampai tangannya tuh kesiram air baksonya, itu panas banget kan, itu kesiram. Berapa itu kejadiannya? Belum malam banget ya. Itu tiba-tiba banget. Itu bulan puasa juga itu kejadiannya. Bulan puasa tahun berapa itu? Itu ketika ketemu langsung ditebalikin. Iya, ketemu ditongolin turun dari atas gitu. Terus ya pernah ada juga tukang gorengan. Itu tukang gorengan kan di bawah ada ini ya, tukang gorengan gitu. Dia pulang dagang, Aduh, dia nggak tahu lagi tuh dia di sebelah sono. tiba-tiba di depan ditongolin gitu. Terus pas mau lari ke belakang, di belakang juga ada ya, jadi pingsan aja udah di tempat. Itu heboh ya, banyak kejadian. Berarti Itu banyak banget. berarti ganggu banget sih sosok-sosok yang Iya, ada iya. di sini sih, karena ya emang tempatnya luas, pohon besar di mana-mana. Dari tadi juga dilihat kayaknya untuk lalu larang orang yang jalan kaki pun nggak ada gitu ya kan, nggak ada sama sekali. Apa memang ini biasa sepi kayak gini atau memang karena saking banyak gangguan ini banyak Nggak yang tahu lewat? kenapa ya kalau malam di sini kalau mau jalan kaki gitu hawanya beda. Kalau udah lewat dari Isa ke atas tuh udah sepi banget soalnya. Sepi banget, kerasa banget kalau keluar di jalan di gangnya itu sampai ke bawah tuh. Kerasa banget sih hawanya. Saya mau nanya, mohon maaf, itu di situ itu ada kuburan atau di situ? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau kuburan nggak ada. Tapi kalau di halaman villanya nggak ada ya. Tapi kalau di ke belakangnya lagi tuh emang ada kuburan.
Kuburan apa? Kuburan orang, Enggak, maksudnya makam keluarga atau? bukan umum. Tapi karena iya sekarang kan udah penuh jadi udah nggak dibuka lagi. Deket gak dari lokasi sini? Dari Deket film? banget, sebelahan. Sebelah-sebelahan. Ya angkernya ya. Sebelahan. Cocok banget. Di sini berarti selain kuntilanak sama nenek-nenek tadi, apa ada lagi gak? Karena saya nggak tahu nih. Bagi gue ya Sep ya, bagi gue kayak masih ngerasa ada sebenarnya yang lain, gangguan yang lain tuh masih ada kayak. Tapi lebih dominan bukan Lebih si dominan. kejadian yang gantung diri itu. Ya. Kayaknya yang gantung diri itu kayak kalem gitu loh. Ya. Nggak keluarin ininya, nggak keluarin di gue gantung diri gitu. Malahan kayak si sosok kuntilanak ini yang Iya. berasa nih, yang Tapi nggak makhluk-makhluk tahu lain. kenapa di pikiran gue tuh kayak masih ada yang lain gitu loh, penunggu sini gitu loh, selain kuntilanak gitu. Ada genderuwonya kalau kata orang. Coba itu pernah ada genderuwo? Pernah ada tapi nggak banyak yang lihat karena emang sosoknya kan paling ini ya. Paling katanya kan tinggi paling besar. nyeremin, Iya. paling nyeremin katanya iya. Terus sama ya pocongnya gitu kan. Aduh, Nyebut pocong aja itu kan makhluk, kalau kata orang sih makhluk yang paling sensitif. Ya kan disebut nama aja dia nggak bisa. merasa terpanggil dia. Iya, merasa terpanggil. Lu pernah gak ngeliat sosok pocong? Itu Atau genderuwo? itu saudara sama temen-temen sih yang pernah lihat. Itu di mana tepatnya? Persis di halaman villa sono, belakang sono lah gitu, di kebun-kebun. Berarti kalau lu pribadi cuman diganggu sama sosok si kuntilanak merah itu kuntilanak aja ya, perempuan sering itu ya? sama yang lagi gantung-gantung di atas pohon aja sih Aduh. gitu. Rame deh tadi di belakang. Rame banget. Di belakangnya itu padahal bukan apa-apa itu. Iya. Itu halaman itu kayak apa itu halaman ya kayaknya. Ini tuh di sini tuh ya halaman ini tempat dulu buat usaha juga gitu kan. Dari tadi ada suara-suara terus begitu kan, ada suara. Kita sih udah coba permisi ya, kita nggak datang Iya. rasa gerusu gitu kan. Memang kita yang merasain bener-bener paling ngerasain itu cuma 2 ya Sep ya. Yang kita rasain itu di kamar lokasi yang konon katanya tempat kejadian gantung dirinya, sama lokasi yang kamar mandi terakhir ini tadi sampai si Septi muntah-muntah itu karena memang kita semua kru tadi nyium ya bau busuk. Bau banget. Tapi selesai dari situ itu benar-benar kita Bau mau busuknya selesai hilang. itu udah nggak ada bau busuknya sama sekali gitu loh. Kata orang-orang juga di sini makhluk yang sensitifan gitu. Sobat Bukan cukup serem juga, banyak juga kejadian-kejadian yang di luar dugaan dari cerita dari si AA ini yang kebetulan emang warga asli sini ya A ya. Iya. Makasih A udah bersedia diwawancara Iya, sama tim sama-sama, Bukan iya. Entertainment. Iya. Paldi juga makasih Pal udah nemenin podcast sama si AA ini, sama tim Sidak Misteri juga. Nah, buat teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman mistis kalian bisa juga nih di-share ke kita ke IG-nya bukan.entertainment. Jadi nanti cerita yang serem, cerita yang lumayan creepy nanti bisa gue pilih-pilih untuk masuk ke podcastnya Bukan Entertainment. Kirim aja ke DM atau komen di bawah sini. Sebenarnya kita ini hidup berdampingan sama hal-hal kayak gitu. Jadi terserah kalian mau percaya atau enggak, balik lagi ke kalian gitu. Gue di sini sama si AA sama si Paldi cuman mau mencari tahu tentang cerita-cerita warga sekitar sini bener atau enggak bermaksud mengganggu. Intinya silaturahmi aja. Jangan lupa kalian untuk share, like, komen, dan juga subscribe channel Bukan Entertainment. Bisa juga di subscribe channelnya Paldi apa Pal? Sidak Misteri. Sidak Misteri buat kita semakin semangat memberikan konten-konten yang serem-serem kayak gini, karena kan kalian kan dari kemarin kan udah minta ya Pal ya konten ya, Septi, Paldi, Bukan Entertainment, Sidak Misteri. Nah, jadi jangan cuma minta doang, kalian juga harus like, comment, subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Gue Septi Anissa dan tim Bukan Entertainment Dan gue Respaldi bersama tim Sidak Misteri. pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.